Assalamualaikum, halo everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini yang mau aku lihat itu ada sebuah video yang berjudul Lagi dan lagi pengungsi Rohingya tiba di Indonesia. Emang ya akhir-akhir ini berita yang meresahkan banget tuh, emang berita pengungsi Rohingya ini yang tiba di Indonesia guys. Yang paling banyak diomongin sih yang mendarat di Aceh. Kok bisa sih gitu ya? Lalu apa nih langkah pemerintah ya? Oke, sebelum kita putar nih video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung ya kita lihat dulu videonya. Let's go. Selamat siang pemirsa, ini lahir Lanjut pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Gemma Tanjung. Pemirsa, sebanyak 180 imigran Rohingya kembali mendarat di Muara 3, Kabupaten Pidi, Aceh pada Minggu pagi. Ya, sementara agen dan kapten kapal diduga sudah melarikan diri setelah menurunkan para pengungsi. Pengungsi Jadi ditinggalin gitu aja ya? Yang merapat di bibir pantai Laut Muara 3, Kabupaten Pidi, Aceh saat ini masih belum dievakuasi akibat tidak ada tempat penampungan. Setelah diturunkan dari kapal, para pengungsi kemudian berjalan kaki sekitar beberapa kilometer dari bibir pantai hingga beristirahat di desa Belang Raya Muara 3. Imigran Rohingya asal Myanmar ini tiba di pantai Muara 3 Pidi pada Minggu subuh dalam kondisi hujan deras. Berdasarkan pendataan sementara, jumlah pengungsi sebanyak 180 orang. Bukan main. Terdiri dari 53 laki-laki dan 74 perempuan serta 53 anak-anak termasuk balita. Dan untuk mengetahui kondisi terkini para pengungsi Rohingya, kita bergabung dengan kontributor Metro TV Rudi Hermawan. Jadi ini kayak gimana konsepnya sih, langsung ditinggal gitu aja ya? Pas sudah diturunin dari kapal. Dan kemana rencananya mereka akan ditampung sementara? Baik, Gemma dan pemirsa, Tanah Rencong hari ini memang dibanjiri dengan pengungsi imigran Rohingya yang terus berdatangan ke Provinsi Aceh, terutama ini ke Kabupaten Pidi. Sejak November hingga saat ini sudah ada 4 kapal yang berada di wilayah Kabupaten Pidi pada tahun 2023. Namun pengungsi yang mendarat pada tadi minggu subuh kami masih berada di tepi pantai wilayah Belang Raya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Di mana informasi yang kita terima, para pengungsi ini diturunkan oleh kapten kapal sekitar beberapa kilometer dari wilayah mereka tempat istirahat sementara. Mereka informasinya berjalan kaki untuk mencari perkampungan. Akhirnya mereka sudah lelah, mungkin memilih untuk beristirahat di wilayah Belang Raya. Kondisi ini memang belum ada kepastian mereka kemana akan direlokasi ataupun dipindahkan, karena kondisi di lokasi saat ini pihak masyarakat kampung juga dengan tegas menolak keberadaan Rohingya di daerah mereka. Sementara pemerintah bersama UNHCR juga sedang melakukan koordinasi untuk penanganan pengungsi ini akan dipindahkan kemana. Tapi sejauh ini belum ada titik temu akan dibawa kemana para pengungsi ini, dikarenakan di Kabupaten Pidi ini tidak ada tempat penampungan, sehingga ini juga menjadi kekhawatiran para pengungsi ini warga di situ menolak ya guys, di pinggir pantai yang saat ini memang agak sedikit jauh dari perkampungan warga. Cuma. Iya, Rudi, sejauh ini apakah ada aksi penolakan terhadap kehadiran pengungsi dari para warga sekitar? Tadi kan udah dibilang sih. Ya, Gemma. Tadi berdasarkan hasil wawancara kita dengan kepala desa dan para masyarakat yang ikut mendampingi, bahwa kepala desa Belang Raya menegaskan mereka tidak bisa menerima para pengungsi Rohingya di wilayah mereka. Mereka kembalikan para pengungsi ini untuk segera dipindahkan, meskipun mereka saat ini masih memberikan toleransi sambil menunggu hasil keputusan dari pihak pemerintah maupun UNHCR, karena belum ada solusi untuk penampungan mereka. Tapi sekali lagi kita ingin menyampaikan bahwa dari kepala desa sendiri dan masyarakat sudah menegaskan mereka menolak kedatangan Rohingya di wilayah mereka. Apalagi informasi yang mereka terima bahwa para pengungsi ini melarikan diri dari camp Bangladesh, itu dibawa oleh agen untuk mendarat di Indonesia, dan juga sudah berulang kali mereka tiba saat ini di wilayah Kabupaten Pidi. Mereka mencurigakan bahwa untuk wilayah Pidi ini sudah menjadi sasaran yang diarahkan oleh agen agar para pengungsi Rohingya ini bisa
bisa menemukan titik koordinat. Sehingga di lokasi ini bahkan sudah 2 kali dalam tahun ini mendarat para pengungsi ini bahkan lebih banyak dibandingkan dengan kapal yang sebelumnya mendarat di Kabupaten Pidi. Wah, Gemma. Iya, Rudi, kemudian adakah penanganan lebih lanjut dari pihak terkait yang berwenang soal kedatangan pengungsi Rohingya ini? Baik, Gemma. Untuk penanganan sementara ini memang untuk pengungsi ini sedikit miris dikarenakan mereka dari sejak pagi belum mendapatkan konsumsi makanan. Hingga saat ini mereka lagi menunggu dan juga pihak UNHCR masih melakukan koordinasi untuk konsumsi makan siang. Dikarenakan memang lokasi ini jauh dari perkampungan sehingga meskipun warga datang untuk melihat para pengungsi, kebanyakan tidak membawa stok makanan apapun. Yalah. Paling kalau kita lihat tadi hanya sebatas makanan ringan yang diberikan oleh masyarakat yang sudah mengetahui ada pengungsi di wilayah mereka. Di sisi lain saat ini memang kalau kita lihat dari proses sedang berlangsung, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pidi juga sedang melakukan screening terkait swab dan untuk mengecek beberapa penyakit-penyakit yang khawatir menular, sehingga proses ini sedang berlangsung di belakang kita saat ini. Sementara untuk pemerintah sejauh ini akan terus melakukan koordinasi dan memutuskan bahwa pengungsi ini tetap diterima sesuai arahan pemerintah pusat. Namun mereka juga sedikit kebingungan untuk membawa pengungsi Rohingya ini ditempatkan di daerah mana, karena sejauh ini banyak masyarakat yang memang mengatakan di mana-mana pengungsi ini tidak diterima. Mereka tetap menolak. Bahkan dari pihak pemerintah desa Belang Raya Laun tadi juga menyatakan meskipun pihak UNHCR nanti membujuk para warga untuk bekerjasama menjaga para pengungsi Rohingya ini, tapi dengan tegas mereka tidak mau lantung lah ya pengungsi ini biaya karena pengamanan selalu dan sebagainya. ditolak ya. Kenapa sih negaranya nggak? Baik, terima kasih Rudi Hermawan atas informasi Anda. Selamat di cara baru ya. Nah, teman-teman, itu dia sekilas tentang pengungsi Rohingya yang lagi-lagi mendarat di Aceh ya. Yang aku bingung kan ini, aduh, udah jelas ya itu tuh warga situ tuh menolak ya. Kenapa datangnya selalu ke situ? Ini negaranya nggak tanggung jawab atau gimana nih? Perusahaan pengungsi Rohingya ini kayak, karena nggak cuma di Indonesia dia ngungsi ya, selalu ditolak. Emang ini bisa membuat warga sekitar tuh ya khawatir lah ya, khawatir. Dapat solusi yang terbaik aja deh pokoknya untuk pengungsi Rohingya ini dari pemerintah kita ya, yang terbaik pokoknya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum.